kebaktian kita pada saat sore hari ini. Minggu yang lalu kita kan sudah merayakan Natal, perayaan Natal. Nah, sekarang kita suasananya masih hari raya Natal. Kemarin kan baru tanggal 25 Desember. Kelahiran siapa adik-adik? Pasti kalian semuanya ingat kan? Kemarin hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan mulai kebaktian kita pada saat sore hari ini. Kok masih suasana Natal tapi sepi ya? Kok Mami Yohana sendirian ya? Yang lainnya mana ya guru-guru yang lainnya? Halo. Ada Mami Lia semuanya dengan Selamat Unik nih. Natal. Selamat Natal Mami Nina. Selamat Natal Mami Unik. Nah, sekarang kita akan mulai kebaktian kita pada saat sore hari ini. Kita nyanyikan pujian Sembah dan Pujilah Dia. Pasti adik-adik tahu kan pujian ini ya? Kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Yuk. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Anak-anak semua nyanyikan sembah dan puji Dia. Semuanya anak-anak yang di rumah, semua bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Kita sembah Tuhan kita yang lahir untuk kita semua anak-anak. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya. Anak-anak semua nyanyikan pujian ini, sembah dan puji Dia. Semua angkat tangannya, kita akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah dan puji Tuhan bersama sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kau sudah pertemukan kami kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, layakan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Urapi kami semua Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan di sini, Mami Yohana, Mami Nunik, Mami Lina, Papi Adi Tuhan. Berkati juga mereka anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyukakan hati-Mu, berbicara Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami Tuhan boleh menyukakan hati-Mu pada saat sore hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Halo Mami Nuni, kita sudah siap memuji nama Tuhan. Mami Yohana Merah semuanya. Iya, kita merah-merah kenapa ya Mami Yohana? Terus adik-adik di rumah pakai merah juga enggak ya? Ayo Ini adik-adik. kan masih suasana Natal Iya. ya. Biasanya kalau suasana Natal kan enggak merah,
pasti hijau-hijau ya. Tapi yang penting kan hatinya, Iya, iya benar ya. Sukacita. Bukan karena bajunya ya. Iya, merayakan kelahiran Tuhan dengan sukacita dan hati. Karena kita sudah masih suasana Natal, kita akan nyanyikan Selamat Hari Natal, ya. Kita akan ucapkan Selamat Hari Natal buat anak-anak di Ya rumah, tetap buat bangkit saudara-saudara. berdiri ya. Gak boleh mati kita semangat memuji Tuhan. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kasih salam. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Katakan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ayo. Waduh, kita baru Natalan ya. Sebentar lagi udah ganti tahun lagi loh. Iya, Tahun Mi. yang baru loh. Harus lebih semangat ya, Mi. Iya, iya Oh. dong. Yang dulu males karena tahun baru kita harus jadi rajin. Iya. Ya? Itu. Iya. Jadi gimana Mi? Kita lanjutkan lagu Yuk. kita lagi ya? Kita lebih sungguh-sungguh lagi ya, Iya, Mami iya. ya. Kita lebih bersuka cita. Kita akan nyanyikan pujian, nyanyi dan menarilah. Anak-anak di rumah harus Iya, menari ya, Mami iya, ya. iya. Yuk, kita boleh ada ya. Kita boleh ada ya. Ya. Kita menari buat Tuhan. Nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Katakan nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
pujian kita dengan nyanyi glory. Anak-anak capek enggak yang di rumah? Capek Mami Nuni? Enggak ya. Mami Yohana capek enggak? Enggak, menari Enggak ya. Buat Tuhan tidak enggak ada yang capeknya. namanya capek ya. Kita harus terus lebih-lebih lagi memuji nama Tuhan. Ya anak-anak tetap bangkit berdiri, nyanyikan pujian nyanyi glory dengan semangat ya. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, serukan, Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, Bapak Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, Bapak Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, ayo anak-anak. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak boleh duduk ya. Kita harus tetap sungguh-sungguh dalam suasana menghormati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu apa Mami Yohana? Inilah telingaku Iya. Tuhan. Silakan Mama. Kita buka hati kita. Buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin Yesus. Tidak ada yang main-main nantinya ya. Kita belajar untuk menghormati Tuhan. Amin Yesus. Yuk kita nyanyikan. Inilah telingaku Tuhan.
hari ini anak-anak. Haleluya. Benar Tuhan. Aku siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ini telingaku Tuhan. Haleluya. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hati.
Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Kau hadir melawat kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau lahir ke dunia ini Tuhan, untuk kami semua, agar hidup kami memiliki sukacita, hidup kami memiliki damai sejahtera. Bahkan oh Tuhan, terang-Mu itu yang menuntun langkah kami, agar kami berjalan pada kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengar, mau menerima kebenaran firman-Mu lewat oh Tuhan Mami Lina yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu tinggal dalam hidup kami, menuntun kami semua Tuhan, agar firman-Mu sore hari ini menguatkan kami semua. Kami benar-benar menjadi anak-anak terang yang Engkau pakai menjadi alat-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan, hingga kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sore hari ini, dan kami akan oh Tuhan menyediakan hati kami untuk terima firman Tuhan dalam hidup kami semua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, anak-anak yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo coba angkat Alkitabnya. Sudah pada disiapkan belum Alkitabnya? Ya, yuk kita akan siapkan hati kita. Kita undang Tuhan masuk dalam hati kita. Ya, anak-anak yang ada di rumah, sungguh-sungguh kita hormati Tuhan. Kita hormati Dia, karena Dia ada di tengah-tengah ibadah kita saat sore hari ini. Anak-anak, Mami Herina mau tanya, siapa yang kemarin sudah mendapatkan hadiah? Wah, semua kan sudah dapat ya, rupanya ya. Seneng ya kalau dapat hadiah, dapat kado. Siapa yang belum? Nanti yang belum minta sama mami-mami di kelas anak-anak yang kelas kecil, kelas besar, pra-remaja, madya, ya, yang belum terima hadiah atau kado bisa hubungin mami-mami yang ada, ya, di kelasnya masing-masing. Mami Helena mau tanya nih kepada anak-anak semua. Anak-anak kalau terima kado itu seneng gak sih? Wah, seneng, sukacita. Ya, begitu dibuka, aduh, terima kasih, dapat kado, aduh enak, ya, kadonya besar, apalagi kadonya yang sesuai yang kita inginkan, tambah bahagia, sukacita. Ya, anak-anak, Mami mau tanya, Mami Lina. Siapa yang pernah memberikan kado yang istimewa buat mama papanya? Ya, siapa coba? Yang pernah memberikan kado yang istimewa buat mama papa? Mami Helena mau nyaksikan apa namanya? Mami Helena pernah memberikan sesuatu buat orang tua. Mami Helena benar-benar mau memberikan yang terbaik dengan apa yang Mami Helena punya, ya, dengan apa yang Mami Helena miliki untuk menyenangkan hati orang tua, ya. Mami Helena waktu mama ulang tahun, ya, Mami Helena memberikan kado, ya. Mamahnya Mami Helena senangnya kadonya apa? Baju tidur, ya. Ini contoh ya. Mami Helena memberikan yang terbaik buat orang tua Mami Helena. Di sini apa yang menjadi menjadi kerinduan kita untuk memberikan terbaik, yang menjadi kerinduan Mami Helena memberikan yang terbaik buat orang tua terjadi, ya, atau dialami oleh Mami Helena, mamanya Mami Helena jadi sukacita, gembira, ya, karena kado ulang tahun yang menjadi kesukaan orang tua Mami Helena, ya. Di sini hadiah Natal
adalah hadiah yang kalau Natal tuh identik hadiah atau kado. Wah, di sana-sana cari kado, mungkin bajunya baru, sepatu baru, ya. Kalau kita sekarang ibadah online, ya kita mau pakai baju baru juga boleh gitu ya, karena kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mami Helena mau tanya, ya, kalau kita memperingati hari Natal, ya, hari Natal itu harinya apa sih? Hari apa? Hari Natal itu apa bagi anak-anak di rumah? Kira-kira hari Natal itu apa sih? Ayo yang bisa jawab angkat tangannya. Hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat kita. Ya, anak-anak di rumah tahu nggak Tuhan Yesus lahir di mana? Wah, anak-anak pinter, Bethlehem, pinter anak-anak. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Ya, Bethlehem tempatnya di tanah Yudea. Anak-anak bisa membuka nanti Alkitabnya di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Di mana anak-anak? Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ya. Mami Helena akan bacakan ya. Untuk bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman raja siapa anak-anak? Herodes. Ya, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Ya, di sini Bethlehem kalau sekarang terletak di daerah Palestina, tempat Yesus lahir. Ya, tepatnya kalau itu Bethlehem itu di tanah Yudea kalau di Alkitab. Ya, Tuhan Yesus lahir pada zaman Raja Herodes. Anak-anak, orang-orang Majus waktu Tuhan Yesus lahir memberikan yang terbaik. Apa yang dimiliki orang Majus, dia memberikan, mempersembahkan apa yang dia miliki. Waktu Raja Herodes mendengar akan ada lahir Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, dia panik, ya, dia mencari informasi, mencari bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu katanya orang-orang Majus. Tapi Raja Herodes di sini dia mencari di mana Yesus dilahirkan. Ya, dia bersama orang-orang ya suruhannya mencari Yesus di kota Bethlehem. Dia akan apakan nih bayi Yesus ya yang baru lahir? Rupanya Raja Herodes ini mempunyai maksud dan tujuan. Dia ingin membunuh bayi Yesus. Anak-anak, di sini orang-orang Majus setelah tahu kalau Raja Herodes ini adalah raja yang kejam, dia tahu apa tujuan Raja Herodes. Ya, di sini orang-orang Majus di ayat yang 6, ayat yang ke-6 di Matius 2 ayat yang ke-6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku di Israel. Ya, karena Herodes ketakut ya kalau dia nanti tersaingi, makanya dia akan membunuh bayi Yesus. Lalu ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan semua seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Lalu ayat ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat itu anak itu bersama Maria, ibunya Yesus ya anak-anak ya. Lalu sujud menyembah dia. Ya, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa anak-anak? Anak-anak yang di rumah bisa jawab. Orang-orang Majus, dia datang ke Bethlehem, ke tanah Yudea, tempat Yesus dilahirkan. Dia membawa apa yang dia miliki, yaitu kado buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus lahir. Ya, apa yang dapat diberikan orang-orang Majus? Dia memberikan apa yang dia miliki. Yang membawa apa anak-anak? Yang pertama, ada yang bisa jawab? Emas, kemenyan, dan mur. Ya, apa anak-anak? Emas, kemenyan, dan mur. Dia memberikan hadiah yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, barang-barang berharga, ya mahal harganya ya. Waktu itu pada zaman bangsa Israel ya, dia memberikan apa yang dia miliki. Orang-orang Majus ini memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat berarti untuk orang Majus anak-anak. Kita belajar dari orang Majus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang menjadi kerinduannya apa ya? Kalau anak-anak memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada teman, ya pasti memberikan yang terbaik. Ya, apalagi buat keluarga kita sendiri, khususnya mungkin orang tua anak-anak, pasti memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus mau kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Ya anak-anak, di sini kita boleh belajar kepada orang-orang Majus di sini. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, dengan cara apa anak-anak dapat memberikan yang terbaik seperti orang Majus tadi? Yang pertama, ya, kalau kita mau mengundang Yesus masuk dalam hati kita, ya, dalam hati anak-anak, hidup kita buat Tuhan, yaitu mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, kita akan dapat atau mampu, ya. Jadi di sini hadiah yang istimewa yang Tuhan inginkan kepada anak-anak semua, kepada mami-mami yang ada, kepada papi-papi yang ada, yaitu hadiah yang terbaik. Yaitu mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Ya, anak-anak apakah mau anak-anak menerima Yesus masuk dalam hati anak-anak? Kalau kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hati dalam hati kita mampu mengasihi anak-anak yang pertama. Kita boleh mengasihi teman-teman kita. Mungkin anak-anak di rumah punya musuh atau punya teman yang kira-kira suka nakalin anak-anak. Pasti anak-anak sebel. Wah, sebel lihat orang itu. Ya, dia nakal, gak mau main lagi. Ya, tapi kalau anak-anak, Tuhan sudah ada di hati anak-anak. Anak-anak akan mengasihi. Anak-anak akan mengampuni teman kalian. Ada gak anak-anak di rumah yang punya musuh? Ya, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mempunyai musuh. Kita harus mengasihi. Yang kedua, kalau kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hati kita, kita mampu menolong, ya, menolong kepada sesama, menolong teman-teman kita yang kesusahan, menolong saudara-saudara kita yang kesusahan, ya, kita akan mampu karena Tuhan yang ada di hati anak-anak. Kalau kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hati kita, ya, yang ketiga, kita bisa memaafkan anak-anak. Anak-anak kita harus memiliki hati yang memaafkan, ya.
walaupun kita disakiti, walaupun kita dimusuhi, walaupun kita dibenci sama teman atau saudara kita harus tetap memaafkan mereka. Tuhan ajarkan kita harus memaafkan 70 kali 70. Ya, kita harus memaafkan 7 kali 70 ya. Di Alkitab ada ya, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang kita harus memaafkan. Ya, anak-anak mau nggak memaafkan teman-teman kalian? Anak-anak mau? Ya, kalau anak-anak sudah menerima Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati anak-anak, pasti anak-anak akan mampu. Yang keempat terakhir, anak-anak akan bisa membantu. Membantu itu sama aja menolong ya Mami ya tadi ya. Kalau membantu itu dengan sepenuh hati. Ya, kalau menolong, saya akan menolong dia. Ya, kalau membantu ya dengan sepenuh hati. Kita akan bantu saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan ya. Anak-anak bisa bantu mereka. Lalu, kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini anak-anak? Ya. Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa anak-anak? Ayo bisa jawab. Nanti Mami Herina kasih sesuatu. Ayo. Ada yang bisa? Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini? Mati di atas kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Yaitu, ada yang bisa jawab? Ya. Mami akan kasih tahu. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini, Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga, kita tidak dapat masuk surga. Kita tidak akan masuk ke RB3, langit baru, bumi baru, anak-anak. Di sini kita belajar. Walaupun kita belum mengerti, ya, kita harus mampu mengundang Tuhan Yesus. Kita mau mencari hadirat Tuhan, terus menerus. Undang Tuhan masuk dalam hati kita. Sehingga kita mampu untuk belajar mengasihi, belajar menolong, belajar memaafkan, belajar membantu, sehingga kita bisa mengundang Tuhan selalu masuk dalam hati kita. Dan kita yang utama yaitu karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, ya, kita percaya kita akan mampu untuk melakukan keempat hal ini, ya. Kalau kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, kita akan mampu dan bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mengasihi sesama, ya, menolong teman-teman kita, membantu mereka, memaafkan. Ya, di sini kuncinya anak-anak harus percaya. Kalau anak-anak percaya sama Tuhan, ya, percaya sama Tuhan, anak-anak yakin, anak-anak bisa, anak-anak akan mampu. Anak-anak boleh belajar di sini untuk terus-menerus belajar. Kita perlu proses untuk kita memperbaiki diri kita. Kita perlu proses untuk membenahi diri kita. Kita banyak dosa anak-anak. Tapi dengan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan dengan kebangkitannya, Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua orang-orang yang berdosa. Anak-anak, Mami hari ini tidak akan panjangkan firman Tuhannya pada saat sore hari ini. Intinya anak-anak harus belajar, ya, untuk mengasihi, menolong, memaafkan, dan membantu. Percaya sama Tuhan, ya. Mami akan lanjutkan firman ini mungkin minggu depan atau yang akan datang, minggu depan yang akan datang lagi ya. Mungkin mami yang ada, karena firman Tuhan masih suasana Natal, ya. Mungkin menaik kelahiran Tuhan Yesus.
Ya, Mami cuma ambil dari intinya orang-orang Majus. Apa yang dipersembahkan orang Majus ini, yaitu memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat kelahiran Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk anak-anak kita akan nyanyikan pujian. Kalau anak-anak bisa nyanyikan pujian, berilah yang terbaik, berilah yang terbaik. Anak-anak bisa, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Berilah yang terbaik, berilah Tuhan yang terbaik. Itu lagu lama, anak-anak boleh belajar. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang terbaik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Anak-anak, tirukan Mami Herlina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seperti orang Majus Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau selalu Tuhan hadir dalam hati kami. Kami undang Engkau hadir dan masuk dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh memiliki hati yang mengasihi, hati yang menolong, hati yang memaafkan, dan yang membantu sesama kami ya Bapa. Membantu orang lain dalam kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami semua Tuhan, untuk kami boleh Tuhan mencari Engkau Tuhan, lebih lagi, lebih dekat lagi Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau selalu Tuhan hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang singkat ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu. Dan Tuhan, firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati anak-Mu, dan boleh tertanam sehingga bertumbuh berbuah-buah lebat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami akhiri Tuhan ibadah online kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yuk anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah online kita sore hari ini. Kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Ya anak-anak, shalom anak-anak, dadah, Tuhan memberkati.